Oke, halo semuanya. Siap-siap ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih satu ponsel yang rame banget dibicarain. Tecno Camon 40 Pro 5G. Kita dapat info mendalam dari ulasan Gadget In di YouTube. Yang bikin heboh tuh, ini ponsel harganya cuma 3 jutaan, tapi klaim kameranya itu loh, katanya luar biasa banget. Jadi, misi kita sekarang nih, pengen tahu apa sih yang bikin ponsel ini spesial banget? Beneran se-hype itu nggak sih buat kamu? Iya, bener. Dan yang langsung bikin kita, tertarik dari ulasannya Gadget In itu, peringkat DxOM ARC-nya. Coba bayangin deh, peringkat 44 global. Gila kan? Artinya kan dia main di liga yang sama ponsel flagship yang harganya belasan juta, kayak Xiaomi 14 atau Pixel 8a gitu. Malah, di kategori harga dia sendiri, yang 200-400 dolar itu, dia nomor 1. Skornya jauh lagi dari yang lain. Ini bukan angka biasa loh. Ini sinyal kalau Tecno tuh serius banget dobrak pasar. Wah, makin penasaran. Langsung aja deh kita bongkar kotaknya. Kesan pertamanya gimana pas unboxing? Katanya premium ya? Kelengkapannya juga oke nih, dapat hard case bagus katanya. Bukan yang bening tipis gitu. Plus, charger 45 watt. Udah lumayan kenceng itu. Terus ponselnya sendiri gimana? Tipis banget ya, cuma 7,2 mili. Ringan pula, layarnya juga melengkung. AMOLED 6,78 inci, 144 Hz. Udah Gorilla Glass 7i. Keren. Nah, bodi belakangnya ini unik katanya. Teksturnya kayak batu atau kaca burem gitu. Yang diulas itu warna Galaxy Black. Ada detail lampu indikator merah juga ya di kamera belakang. Kecil tapi menarik. Tunggu dulu. Beneran IP6869? Di harga segini? Nah, itu dia. IP6869 di harga 3 jutaan itu, nilai plus banget, jarang banget kan? Ini penting buat kamu yang mungkin suka aktivitas outdoor ya, atau ya agak ceroboh sama air gitu kan? Benar banget. Oke. Masuk ke dalamannya nih. Spesifikasinya gimana? Sip, otaknya pakai Dimensity 7300 Ultimate. Ini chipset baru yang lumayan oke. Terus ditemenin RAM 8 GB, LPDDR5X, storage-nya 256 GB, UFS 2.2. Nah, ada satu catatan kecil nih di sini. Storage-nya itu nggak bisa ditambah microSD, jadi ya 256 GB itu aja. Oh, oke. Sayang ya nggak bisa ekspansi. Terus buat performa gaming gimana? Kan banyak tuh yang nyari HP buat main game. Nah, buat gaming, Mobile Legends lancar jaya di 90 FPS, stabil. Walaupun kata Gadget In, sebenarnya chipsetnya bisa 120 FPS, tapi kayaknya dibatasin sama teknonya. Mungkin biar adem. Kalau Genshin Impact, setting medium, itu dapat rata-rata 42 FPS. Suhu juga aman, paling panas sekitar 44 derajat Celcius. Jadi lumayan oke lah buat main game. Speaker stereonya juga oke kok. Ada label Dolby Atmos. Cuma ya itu, karena bodinya tipis banget, agak getar dikit pas volume kenceng. Tapi katanya sih bisa diredam pakai case bawaan. Oke, jadi gaming lumayan ya, bukan yang paling ngebut tapi aman dan lancar. Tapi kan HP nggak cuma buat ngegame, gimana pengalaman sehari-hari? Softwarenya, terus katanya ada fitur AI juga ya? Betul. Softwarenya HiOS, kata Gadget In sih makin kesini makin mateng. Udah nggak terlalu banyak iklan kayak dulu katanya. Nah, fitur AI-nya juga ada beberapa. Ada Tecno AI kayak Ella Voice, terus di galeri ada AI Eraser buat hapus-hapus objek gitu. Ada juga AI Extender buat memperluas latar foto. Hasilnya lumayan rapi dari contoh yang diliatin, walau kadang ya perlu diedit dikit lagi biar sempurna. Terus ada integrasi AI DeepSeek R1. Kalau kamu nggak suka, bisa diganti juga ke Gemini atau ChatGPT. Fleksibel. Fitur unik lainnya juga ada, kayak tombol fisik one tap button buat shortcut, terus ada dynamic port yang fungsinya mirip-mirip dynamic island di iPhone lah. Sama lampu LED notifikasi di belakang yang tadi disebut itu. Jadi lumayan banyak fitur tambahannya. Wah, lengkap juga ya fitur software sama AI-nya. Nah, sekarang nih masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Kamera. Beneran nih Gadget In sampai ngebandingin kamera utamanya yang 50 MP Sony itu sama Samsung S25 Ultra. Gokil juga perbandingannya. Iya, ini bagian paling seru sih menurutku.
Tentu ya, S25 Ultra secara teknis masih di atas, nggak bisa dipungkiri. Tapi yang bikin kaget itu hasil foto dari Camon 40 Pro 5G ini, apalagi pas kondisi low light, itu bagus banget. Bagusnya sampai bikin tim Gadget In sendiri tuh debat internal gitu. Mereka nggak bisa langsung bilang, oh Samsung jelas menang jauh. Nah, fakta kalau HP 3 jutaan bisa bikin reviewer mikir 2 kali pas diadu sama flagship puluhan juta, itu udah pencapaian luar biasa sih. Jadi jelas banget kamera utamanya ini jadi bintangnya. Gila sih, sampai bikin debat gitu ya. Keren banget. Tapi jangan-jangan cuma kamera utamanya aja nih yang bagus. Gimana sama kamera lainnya? Ultra wide, selfie. Terus kalau buat video gimana? Kan penting juga tuh. Pertanyaan bagus. Jadi, kamera ultrawide-nya 8 MP. Kata Gadgetin sih, ya bagus buat kelas menengah. Cukup oke, tapi memang nggak se-wow kamera utamanya. Kamera selfie-nya juga 50 MP, itu dapat pujian juga. Hasilnya oke. Nah, kalau soal video, ini nih yang agak kelihatan beda kelasnya. Meskipun kualitas gambarnya bagus, bisa rekam 4K 30 fps depan belakang, ada stabilisasinya juga, tapi videonya tuh masih ada sedikit getaran atau nyendut-nyendut gitu loh. Ya, microstater khas HP menengah lah. Jadi bagus sih, tapi belum bisa sehalus kalau kamu rekam pakai flagship beneran. Oke, jadi jelas ya. Ada kelebihan kuat di foto, tapi video masih ada kompromi khas kelas harganya. Paham. Jadi kesimpulan akhirnya dari Gadget In gimana nih? Rekomen banget atau gimana? Kesimpulannya sangat positif. Mereka bilang Tecno Camon 40 Pro 5G ini paket yang solid banget di harga 3 jutaan. Reviewernya bahkan bilang, agak susah nyari kelemahan yang fatal gitu. Kekurangan kayak frame masih plastik atau storage nggak bisa ditambah itu, jadi kayak ya minor aja, ketutup sama kelebihannya. Terutama kamera, layar, desain, sama fitur-fitur tadi. Jadi kesimpulannya, ini ponsel yang sangat-sangat direkomendasikan buat kamu yang budgetnya di 3 jutaan, tapi pengen kamera yang nyerempet-nyerempet flagship. Sip. Jadi ringkasnya nih buat kamu, kalau prioritas utama itu kamera, terus pengen desain yang beda, layar bagus, performa cukup oke, ya ponsel dari Transsion ini wajib banget masuk pertimbangan di harga 3 jutaan. Benar-benar tawaran menarik ya? Iya, betul. Dan mungkin ini juga bisa jadi pemikiran buat kamu ya. Munculnya HP kayak Camon 40 Pro 5G ini kan bikin kita mikir, seberapa jauh lagi nih teknologi kamera, fitur-fitur premium bakal terus turun harga ke segmen yang lebih terjangkau. Dan gimana nanti ini bakal ngubah ekspektasi kita semua soal apa sih yang seharusnya bisa kita dapatin dari HP di kelas harga menengah ke depannya. Menarik buat ditunggu sih.